wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus dari program studi S1 Kebidanan kelas Maret. Di sini kami akan menyampaikan video tutorial tentang pijat oksitosin, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah laboratorium asuhan Ibu Nifas dan menyusui oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Umi Kulsum, Magister Kesehatan. Berikut videonya. Oke, nah pertama-tama kita lakukan cuci tangan, kita juga meminta keluarga dan pasien untuk lakukan cuci tangan. Cuci tangan dulu Ibu. Ibu juga nggih. Nah, ya, setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kita pastikan keluarga siap untuk mendapatkan edukasi. Nah, Ibu ini nanti keluarganya yang akan ikut edukasi tentang pijat oksitosin ya. Nah, nanti alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah ada handuk 2, kemudian nanti untuk minyak oles. Jadi di sini saya pakai minyak ini, nanti di rumah Ibu bisa pakai minyak kelapa boleh, atau pakai baby oil juga boleh untuk melicinkan pada saat proses pemijatan. Kemudian kita siapkan juga baskom 2 yang berisi air hangat dan air dingin, kemudian wastafel yang kita gunakan nanti untuk membersihkan setelah proses pemijatan selesai. Nah, pijat oksitosin ini manfaatnya selain untuk tadi meningkatkan proses pengeluaran ASI, dia juga bisa meningkatkan kontraksi uterus Bu. Jadi sehingga bisa mengurangi resiko perdarahan pada ibu setelah melahirkan. Setelah kita memberikan informasi tentang manfaat pijat oksitosin kepada ibu dan keluarga, kemudian kita memposisikan ibunya dan meminta ibu untuk melepaskan baju bagian atas. Nah, ibu, baju yang bagian atas bisa dilepas terlebih dahulu. Oke, setelah dilepas kita posisikan untuk duduk sambil bersandar ya. Oke, nah nanti di sini ibunya bersandar di meja seperti itu. Jadi tangannya seperti ini, Bu. Nah, kepalanya boleh miring ke kanan atau ke kiri yang nyaman. Nah, kalau dengan satu bantal ibunya merasa kurang nyaman, kita bisa tambahkan lagi bantalnya. Kalau di rumah nggak ada meja seperti ini, boleh dipakai diganti dengan bed atau tempat tidur. Jadi yang penting ibunya posisi punggungnya terbuka karena nanti akan kita gunakan untuk proses pemijatan. Nah, setelah ibu di posisi seperti ini, kemudian kita pasangkan handuknya. Jadi kita pasang handuknya di bawah sini ya Bu, untuk memproses. Nah setelah selesai kita pasang, kemudian kita mulai proses pemijatannya. Sebelum kita mulai pemijatannya, kita oleskan dulu kedua tangan kita menggunakan minyak tadi ya, untuk memudahkan proses pemijatannya. Nah, ibu juga bisa dioleskan Bu di tangannya. Oke, nah mari Bu kita belajar untuk proses pemijatannya. Nah, kita oleskan, bisa dioleskan di sini ya Bu, supaya nanti proses pemijatannya lancar. Nah, yang pertama kita tentukan untuk tempat pemijatannya. Kita mulai dari kita cari punuknya Bu. Jadi setelah ketemu punuknya, kemudian kita kasih 3 jari. Nah, kita mulai mijatnya di bawah 3 jari ini, di sepanjang garis tulang belakang sampai batas bawah tali BH. Nah, kita pijatnya di area sini Bu. Kita pijat ke bawah nggih. Nah, kalau ibu menggunakan jempol dirasa ini kurang mantep nggih, kurang kerasa, nah ibu bisa diganti dengan yang ini. Nah, gimana? Nah, setelah ini sambil kita tanyakan Bu, pada saat pemijitan nyaman enggak atau udah kerasa atau belum. Nah, kita mulai lagi. Nah, Ibu bisa dicoba? Ya. Jadi yang pertama kita cari punuknya dulu, Yeah. kemudian kita 3 jari di bawah punuk, kemudian kita lakukan pemijatan melingkar seperti ini. Nah, ini lompatnya jangan terlalu tinggi Bu, rangkap. Ya. Ini ya. Iya. Ya, sampai batas tali BH. Oke, bisa diulang lagi. Nah, pemijatannya ini nanti Bu dilakukan selama 15 sampai 30 menit. Nah,
Oke, ini sudah selesai ya Bu proses pijatannya. Setelah selesai pijatannya, kita bersihkan dengan air yang tadi kita sudah siapkan. Nah, kita gunakan air hangat terlebih dahulu ya. Kita bersihkan. Nah, nanti yang air dingin Ibu nggih. Nah, coba sekarang Ibu belajar membersihkannya yang air dingin. Setelah selesai, kemudian kita bisa mengeringkan Bu. Jadi dikeringkan pakai handuk yang sudah tadi kita siapkan ya. Nah, kalau sudah kering ini berarti Ibu bisa pakai bajunya lagi nggih? Seperti itu. Nah, ini tadi pemijatannya sudah selesai ya Ibu, boleh dipakai lagi bajunya Ibu. Handuknya saya ambil lagi. Oke. Nah, setelah kita memberikan tadi cara edukasi pijat oksitosin kepada ibu dan keluarga, kita lakukan cuci tangan 6 langkah lagi. Nah, Ibu bisa cuci tangan. Nah, Ibu juga cuci tangan ya. Nah, setelah selesai kita memberikan edukasi tadi, jangan lupa kita memberikan edukasi lagi tentang nutrisi untuk ibu selama proses menyusui. Jadi ibu nanti selama menyusui ini untuk meningkatkan ASI-nya selain dengan pijat oksitosin, ibu juga dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi sayur-sayuran. Kemudian ibu juga meningkatkan konsumsi kacang-kacangan Bu. Boleh kacang tanah, boleh kacang kedelai seperti itu. Itu bisa meningkatkan produksi ASI. Nah, selain itu, selain dengan nutrisi tadi, ibu juga bisa meningkatkan dengan semakin sering menyusu. Jadi kalau ibu semakin sering menyusui, maka proses ASI-nya juga akan semakin meningkat. Karena ASI tadi berdasarkan kebutuhan on demand. Semakin sering kita keluarkan, maka dia produksinya juga akan semakin banyak. Gitu ya Bu, nanti dipraktekkan di rumah, pijatannya tadi sehari 2 kali. Boleh lebih dari 2 kali juga nggak apa-apa. Dan sekali pemijatan itu 15 sampai 30 menit. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar untuk teknik pijat oksitosin, bagaimana kita memberikan edukasi pijat oksitosin pada pasien dan keluarga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita dan orang lain di sekitar kita. Dan